perkenalkan, nama aku Karissa Azahra. Aku dari kelas 12/4. Di sini aku akan membahas materi tentang metabolisme. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana makanan yang kita konsumsi diubah menjadi energi untuk kita bergerak, berpikir, dan bahkan bernafas? Nah, semua itu adalah hasil dari proses luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita, yang kita sebut metabolisme. Video kali ini kita akan bahas tuntas materi metabolisme yang wajib kalian kuasai di kelas 12. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu metabolisme? Metabolisme secara sederhana adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Reaksi ini melibatkan senyawa-senyawa kompleks. Dan metabolisme itu terbagi menjadi dua jalur. Jalur yang pertama adalah katabolisme dan jalur yang kedua adalah anabolisme. Kita mulai dari katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana dan biasanya menghasilkan atau melepaskan energi. Contohnya adalah respirasi seluler. Sebaliknya, anabolisme adalah reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks, dan proses ini memerlukan atau menyerap energi. Contoh klasiknya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Semua reaksi ini tidak bisa berjalan tanpa supir utamanya. Apa itu supir utamanya? Yaitu enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Artinya, enzim mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bekerja sangat spesifik, ibarat kunci yang hanya cocok dengan satu gembok, yang kita sebut substrat. Enzim punya sisi aktif atau active site, tempat substrat menempel. Setelah reaksi produk dilepaskan, dan enzim siap bereaksi kembali. Ingat, kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sekarang, mari kita fokus pada contoh katabolisme paling penting, yaitu respirasi seluler. Ini adalah proses utama pembentukan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dari glukosa. Respirasi seluler aerobik terjadi melalui 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma memecah glukosa menjadi asam pirufat. 2. Dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria. 3. Siklus Krebs juga di matriks mitokondria dan yang paling banyak menghasilkan energi. Yang keempat, sistem transport elektron di membran dalam mitokondria. Intinya, melalui proses panjang ini, satu molekul glukosa dapat menghasilkan 36 atau 38 molekul ATP. Energi inilah yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Setelah kita memahami materinya, mari kita uji pemahaman dengan satu soal yang sering keluar di ujian. Soalnya adalah, seorang siswa melakukan pengamatan terhadap suatu proses metabolisme. Didapatkan data bahwa proses ini memecah senyawa kompleks, menghasilkan ATP dalam jumlah besar dan terjadi di dalam mitokondria. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, proses metabolisme yang dimaksud adalah, coba kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita analisis dulu nih kata kuncinya. Kata kuncinya ada memecah senyawa kompleks. Yang kedua ada menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Yang ketiga ada terjadi di mitokondria. Kita tegaskan tahapan siklus Krebs dan transport elektron dari respirasi seluler. Jadi, jawaban paling tepat adalah respirasi seluler aerobik. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulannya, metabolisme itu adalah fondasi biokimia kehidupan, terbagi menjadi katabolisme, pemecahan menghasilkan ATP, dan anabolisme, penyusulan yang membutuhkan ATP, dan dikendalikan oleh enzim. Semoga materi ini membuat konsep metabolisme menjadi lebih jelas dan mudah kalian kuasai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.